bosen, habis itu sempet jadi sales mobil. Jauh. Bukan hoki sih, banyak dibantu teman. Dia tidak akan masukin reference menggunakan lagu orang. Bisa dideketin nggak? Bisa dideketin nggak? Ini gila. Ujung-ujungnya plek-plek. Mas yang suara tatetot itu boleh nggak diganti? Tatetot banyak nih, yang mana nih? Misalnya, gitu. Misalnya lagi naik tangga, pokoknya mas nanti pas di tangga musiknya gong. Banyak akal-akalan si miskin. Kelihatannya gampang tapi kompleks. Iya. Musik itu subjektif. Makanya kan tadi gue bilang nggak kelihatan kan. Halo teman-teman, N-Action kali ini ada di Audio Post, Naranta Audio Post sama Mas Dilan Utomo. Yes. Edan. Ini bahasa Jawa bahasa Indonesia? Indonesia aja dong. Oh iya, bahasa Jawa aja lah. Mas Dilan, apa namanya, Audio Post itu ngapain aja sih Mas Dilan? Audio Post itu ngapain aja? Oke, ini apa konteksnya nih? Di iklan aja ya, yang gampang. Boleh. Di iklan ya bikin musik untuk iklan, maksudnya tuh mendampingi gambar, membuat mood visual jadi lebih terasa emosional ya, emosional dalam segi apapun ya. Tapi aku sebelum masuk dalam ke area itu nih Mas Dilan, aku pengen tahu dulu nih, Mas Dilan Utomo ini start buat masuk ke industri ini awalnya dari apa? Wah. Tuh, woi. Apa ya? Dulu yang paling singkat aja ya. Yang paling panjang juga nggak apa-apa kok ini. Panjang. Dari awal banget gitu. Awal banget karena dulu kuliahnya arsitek. Nggak. Waktu itu kan kedokteran gigi ya, FKG. Oh ya emang orang tanya salah emang dokter gigi. Tapi emang kuliahnya dokter gigi emang. Ibuku. Iya. Terus Dulu kuliah seni kan? enggak, kuliah seni semi seni ya, enggak seni sih, itu sih apa sih? Pekerjaan seni ya, sekolah advertising. Advertising ya? Oke, sekolah advertising. Terus dari situ sempet magang kan agensi. Dulu itu aku itu majornya copywriter. Majornya copywriter, terus magang di BBDO Indonesia zaman dulu. Terus abis itu freelance di, nggak tahu masih ada apa enggak ya, X Factor nama agensinya. X Factor. Belum lah. Sebagai copywriter. Dari situ bosen. Iya. Kebetulan Seneng, aku nih bosenan. Tipikal bosen nih seneng. Bosen. Sebenarnya jangan senang. Ini malah madisu nih. Telat kan. Bosen. Abis itu sempet jadi sales mobil. Ford. Jauh. Asik kan? Iya. Itu cuma 3 bulan. Jualan tapi itu aku tuh. Sempet jualan. Tetap jualan. Cuman 3 bulan aja sih ya. Itu juga karena satu bosen sama terlalu bukan terlalu sih. Bukan di situ. Bukan di situ maksudnya. Habis itu syuting. Oh sempat terjun di lapangan. Habis itu ke PH, ke syuting. Syuting jadi lokasi dulu. Enggak. Seru dong, maksudnya dari agensi ke apa namanya? Sales mobil itu lebih lebih nggak fokus aja karena dulu ngeband aja band-bandan yang underground yang sebenarnya yang ya hoki-hokian aja kan. Kalau di zaman dulu ya, mungkin kalau zaman sekarang kan lebih gampang tuh. Bisa berjualan. Maksudnya mau metal-metalan, pang-pangan gitu. Masih ada dapat panggung, jualan masih bisa. Maksudnya dengan era sekarang ya. Kalau dulu kan susah kan. Kalau dulu susah. Nah itu apa dulu bedanya? Aduh banyak, panjang lah kalau itu. Oh ya ada yang itu nggak usah lah ya. Tipis-tipis aja nanti. Tipis-tipis aja. Terus akhirnya itu tadi jadi anak lokasi. Abis itu sebenarnya hitungannya runner karena kan baru pertama kali itu ya. Kayak gitu-gitu tuh baru pertama kali, nggak ngerti. Maksudnya nggak ngerti syutingnya.
Ya kan belum chief kan? Bukan masalah chief, yang memang di syutingnya. Oh nggak masih tahu. buta banget sama syutingannya ya? Terus abis itu, karena memang belum pernah terjun ke produksi kan. Apapun itunya ya, apapun departemennya. Departemennya. Abis itu ke lokasi, itu adalah legend sampai sekarang masih tuh Lokmento Abu. Halo Abu. Oh Mas Abu. Ma Abu, kalau nonton, lo salah satu yang bikin gua ada di sini. Terus Next Mas Abu gua ajakin berarti. boleh dong. Yoi. Abu abis itu, itu tapi gue langsung hunting lokasi tuh. Gue ditandemin nama satu, namanya Tegar, ada sekarang masih jadi anak art di Dajjal. Mas Nanang. Sama Nanang. Terus lokasi nyari itu masih pakai kamera pocket tuh ya. Abis itu singkat cerita cuman 3 project kalau nggak salah, karena ya balik lagi ya pengen tahu doang, cuman kayaknya nggak di sini gitu ya. Memang Kenalan aja kenalan. emang nggak di sini. Abis itu udah dari situ langsung ke art, karena kebetulan gua itu banyak temen-temen sahabat-sahabat dari SMA yang anak IKJ kan gitu. Nah dari situ udah jadi anak Art ikut siapa tuh dulu? art itu macem-macem dulu. Oh pindah-pindah loh. Kalau awal-awal tuh ini jadi runner itu prop masternya Om Didi, kayaknya nggak tahu deh. Kalau Abu kenal, itu udah Legend lah orang-orang legend. legend. Itu Om Didi itu prop asisten prop master ya, nya Budi Gareng, art directornya. Suhunya suhu. Nah itu 2-3 kali, terus sama abis itu ya itu sama anak-anak IKJ tuh. Ngerjain video klip, ngerjain iklan, ngerjain semuanya tuh, film pendek, apapun itulah. Gas semua lah itu ya dulu. Dulu gas semua tuh anak art sama Zaki. Terus kalau art directornya pindah-pindah, lupa sih. Karena waktu itu kan Sangat banyak kan. lumayan. Sampai terakhir pernah, aduh lupa lagi, terakhir pernah ikut layar lebar. Terakhir syuting layar lebar jadi asisten 2, art director Vida. Kalau nggak salah asisten 2. Apa filmnya dulu? Itu dia tuh, lupa tuh. Namanya lupa. Apa ya? Pokoknya itulah. Ya, tahun berapaan? Wah, berapa ya? 2015 mungkin. Habis itu Tapi udah sambil mulai di rumah bikin musik. Jadi waktu itu kan kenal sembari sama, udah mulai ada studio. enggak, rumahan. Jadi dulu itu gara-gara dicemplungin ada satu direktur tua juga namanya Condro. Om Condro. Kan karena dia tahu lo ngeband mulu. Coba deh gitu. Gue ada company profile nih. Bikinin musik ya. Gue bikinin. Habis itu terus gue banyak kerjainnya dokumenter dulu tuh. Dokumenter sama Eagle Award. Eagle Award yang per tahun ya, bukan yang mingguan ya. Dari situ Eagle Award per tahun. Jadi peserta-peserta tuh biasanya musiknya gue yang bikinin tuh. Biasanya 5-6 daerah kan. Iya, 5-6 daerah benar. Eagle Award. Udah sambil iklan-iklanan di rumah. Ya di rumah. Abis itu Kosan Village. Oh, masuk Sun Village. Jadi asistennya ada namanya Mas Adit, itu juga berjasa juga tuh. Pokoknya yang berjasa tuh Mas Adit, di art Om Didi, Mas Budi Gareng kalau masih inget sama gue. Terus Masih lah pasti. belum tentu, anak gue banyak. Terus Condro juga, itu juga salah satu. Abu juga salah satu yang lumayan. Di awal-awal karir lo deh. Jadi akhirnya karena lama di art, cukup lama di art, akhirnya jadi ngerti semua. Iya. Jadi ngerti semua. Karena kan lu nge-art kan dari H-1 lu udah jalan, bahkan dari awal preps lu udah nyari prop segala macem. Bahkan dari runner dulu. Iya, Nggak langsung dari runner ya. yang lo beresin grip. Pilox warnanya primer di sini, ini. Dari nyusun itu ya. Primer ini. Cat air, cat minyak, lakban kertas, lakban hitam gitu. Kalau art kan nggak ada lakban merah ya, nggak pakai gitu, Iya, kan ya. Lakban hitam, lakban kertas, gede, sedang, kecil. Dari kayak gitu-gitu. Itu kan masuknya ke librarian ya.
Maksudnya buat lu bisa nyusun ini biar rapih kan. Iya, Ini ke area ini area ke ini. production box. Iya, iya. Ke production box gitu, apa kontainer ya namanya. Ke situ dulu sampai akhirnya gue punya kontainer sendiri, punya production box sendiri. Tapi lu sempet nggak jadi art director bener? Iklan pernah. Aduh, lupa lah gitu. Apa ya waktu itu ya? Produk kayak lupa lah. Pokoknya produsernya itu Uwi Balfas. Iya. Iya, sama EP-nya Uwi Balfas. Produsernya Nanda, Nine Squad. Tuh Nanda juga pertama kali jadi produser, gue pertama kali jadi art director. Udah Nine Squad? Nah, itu bukan Belum, Nine kayaknya Squad. belum Nine Itu Squad. sama siapa ya? Lupa gue. Iya, Lama banget. Iya. Itu masih muda banget soalnya. Gue nikah juga kayaknya belum itu. Dari berapa nggak tahu gue. Habis itu lo mulai di Sound Village. Sound Village lo berapa lama di sana? Ah, bentar juga itu cuma 2 bulan 3 bulan. Dan di rumah kan lo masih punya garapan-garapan sendiri juga kan sebenarnya. Udah terus gue nempel beberapa direktur tuh Mas Adi Winoto, terus ada itu biasanya suka lewat rumah, nempel PH-nya soalnya. Terus siapa ya? Dulu tuh banyak sis, gitu-gitulah. Kalau sekarang Audio Post gimana nih? Apanya nih? Naranta. Gimananya nih? Perkembangannya. Apanya nih? Dari lo yang ngerintis dari rumahan sampai akhirnya punya nama jadi Naranta Studio, itu berat banget nggak Sob? Perjuangan lo sampai sekarang berdiri. Oh berat, jelas. Karena kan memang sebenarnya juga gue alhamdulillah banyak hokinya sih. Maksudnya bukan hoki sih, banyak dibantu teman. Banyak dibantu teman. Jadi kan waktu itu juga kan awal Naranta tuh kan di barengan sama Nine Squad itu. Yang di bawah ya? Yang di Kemang. Terus punya rezeki bikin di Cepete. Dilalah dijual kan rumahnya. Nggak bisa dari seperti kontrak perpanjang nggak bisa. Nggak bisa. Terus pindah ke sini, di sini kan mimpi sama numpang sama studio mimpi kan di sini. Ya sebenarnya dibantu-bantu aja, nanti tahun depan di Januari gue udah pindah lagi. Amin. Ada tempat sendiri. Jadi kalau tahu PH Ganesha di atasnya tuh. Ya, Bekas studionya Egi zaman dulu. pindah ke sana nih Bang. Pindah ke sana. Amin, amin. Terus tadi kan kita sempat ngebahas Audio Post itu buat menghidupkan iklan itu sendiri kan, dengan musiknya, dengan sound effect-nya, dengan macam-macam yang tadi lu ceritakan. Itu lu bisa mulai dari brief director atau memang beberapa ada yang discuss sama lu? Boleh jujur apa ntar harus di-cut? Jujur aja kali. Enggak. Dari sebenarnya gini, sebenarnya Kan kan semuanya pasti discuss dong. semuanya discuss. Tapi kalau sekarang rata-rata kan memang udah sebenarnya discuss pasti discuss pasti. Cuman ya tetap sebenarnya ya yang udah di approve reference-nya sama client agency. Dari director baru di brief. Nanti referensinya gini baru discuss, baru di explore sedikit bagian sini gitu. Baru di situ lu bikin tuh. Soalnya kalau misalnya langsung explore di awal kerja berkali-kali. Iya, yang ada ulang lagi. Paling kalau musik itu kadang bantuin nyari reference juga ke director. Gitu. Terus kalau Audio Post ya. Tapi banyak gak sih maksudnya di luar brief lu nambahin sound effect yang memang menurut lu itu perlu gitu. Dan director ternyata, wih lucu nih kasih ini ternyata. Musik apa sound effect? Sound effect ataupun musik. Maksudnya lu bisa saja itu banyak. Banyak. Ada satu sering gitu sih, tapi ya ada yang udah deh kasih tau aja. Jangan, udah saklek aja gini karena klien nggak mau malah aneh-aneh. Karena memang udah, tapi biasanya gua sama director tuh suka nice try. Akhirnya masukin aja dulu. Ya paling habis itu revisi, ya paling buat di-cut. Gitu. Biasanya paling gitu. Ya udah buat di-cut musiknya. Berapa lama sih Mas prosesnya Mas? Karena kan kita cuman yang sering dibahas tuh post produksi tuh offline, grading online. Kadang audio tuh nggak pernah disebut gitu. Itu prosesnya kapan tuh audio mulai kerja? Ya habis di brief, offline log,
Abis offline udah lock, yang penting offline harus lock dulu. Oke, karena di offline ada reference yang dimasukin buat audionya. Nggak cuman itu kan, jadi kita bisa tahu nih story-nya apa, mood-nya kayak kemana. Jadinya nggak bolak-balik. nggak miss sih. Bolak-balik udah pasti, biar nggak miskom aja antara ya gua ke director, gua ke agency, dan gua ke klien. Ya sebenarnya kan kita kan sebenarnya kolaboratif ya semuanya. Lebih ke semuanya kolaboratif aja, jadi nggak bisa gua maunya ini, nggak bisa gitu. Yang paling ribet apaan sob? Maksudnya gue nggak butuh iklannya apa, gue nggak butuh direkturnya siapa, tapi gue pengen tahu seribet apa sih bikin prosesnya audio post. Nah sebenarnya ribet tuh ya relatif ya, karena kan kerjaan ya sebenarnya. Cuman yang ngadepin nih BM-nya aja tuh yang kadang-kadang bisa sampai bolak-balik. Gue ada lah, gue nggak bisa sebut ya. Ada tuh dia sampai 4 kali ganti reference. 4 kali ganti reference. Dari reference pertama lu udah bikinin, ganti lagi referensi, ganti ini. Gua musik WIP sampai 16. WIP itu work in progress ya guys. Sampai 16. Nah itu yang ini maunya apa sih gitu maksudnya. Nggak jelas ya, bingung jadinya. Jadi sebenarnya BM-nya, kita nyebut BM tuh karena berarti seseorang ini bingung mau bikin apa, kecuali kalau misalkan BM yang bener kan sebenarnya ini tambahin ini dikit bisa nih. Tapi kan secara overallnya udah jadi dulu, ditambahin dikit mah masih oke lah. Tapi kalau ganti reference kan berarti kocok ulang tuh. Iya, sebenarnya bingung tuh enggak ya. Hati-hati banget ngomong hati-hati. Enggak hati-hati. Ini justru lagi mau menjelaskan. Oh, gue sih bodo amat. Lebih bukan bingung, sebenarnya nggak ketemu nih antara kita sama klien. Atau misalnya gue sudah berharap dengan agensi ini, gue udah duduk bareng sama satu agensi gitu. Gue pikir ya agensi oke, agensinya bisa fight, ternyata nggak tembus. Gitu-gitu maksudnya. Sama, ini pelajaran buat semua orang. Biasanya kalau director yang udah lumayan udah lumayan punya jam terbangnya bagus, dia tidak akan masukin reference menggunakan lagu orang. Karena berarti dia create. Bukan, maksudnya kan reference lo bisa dari mana aja, bisa dari YouTube atau ada platform jualan yang musik, jual beli musik gitu. Karena kayak yang buat misalnya kita anggap pakai lagu Dewa 19 gitu. Nah pasti itu ntar klien kepatok tuh. Bisa dideketin nggak? Bisa dideketin nggak? Gila. Ujung-ujungnya plek-ketiplek. Nah itu kan nanti akhirnya copyright segala macam. Gue duluan yang kena gitu-gitu sih. Itu membahayakan di lo ya? Membahayakan di semuanya. Itu kan sebenarnya berawal pasti akan membahayakan brand itu sendiri dong. Tapi yang diserang gue duluan. Iya, akhirnya munculnya yang diserang ke lu, director, produser, akhirnya ke situ kan. Kenapa kemarin lu pakai itu, jadi gue mau gitu kan. Kayak gitu-gitu, misalnya kayak gitu-gitu ya. Soalnya itu ngeri banget. Tapi menurut lu kalau misalkan, lu kan berasal dari anak band ya, karena lu minat di musiknya. Walaupun lu dari lapangan jadi lokasi, jadi art director gitu-gitu, tapi kan basic lu adalah bermusik gitu. Nah, susah nggak sih kalau misalkan teman-teman musik di luar sana pengen jadi anak audio post kayak lu nih? Enggak juga sih, sebenarnya cuman ya mentalnya beda aja. Mentalnya beda. Ya lo anak band lebih harus nunggu mood dulu apa kerjanya. Kayak tadi pertanyaan, ini bisa sekalian menjawab pertanyaan lo tadi. Kalau misalnya di iklan tuh lo nggak bisa berhari-hari, paling kayak ini satu project barusan. Ini gue sampai jadi tadi pagi. Tadi pagi baru masuk. Ini 4 jam, 5 jam, 4 jam. Terus kelar? Udah selesai, tinggal kirim. Artinya emang dari sana ngebrief pagi? Oh enggak, bukan. Maksudnya pengerjaan guanya. Kalau ngebriefnya udah kemarin. Ini berarti baru istilahnya offline baru lock. Offline udah lock kemarin, tapi udah beberapa hari yang lalu. Cuman reference musiknya belum lock. Gitu. Begitu reference musik lock. Nah, udah di brief. Nah, udah gue baru itu. Maksud gue pace-nya tuh, speed-nya tuh memang harus cepat. Stuck. Nggak bisa. Paling lama sehari lah.
ngerjain gitu. Gak bisa, lu bisa ngerjain ini nggak bisa, ini kayak seminggu. Ya, Nggak bisa. pakai lu. Bedanya itu kalau sama anak band. Kalau final mix tuh ngapain? Final mix itu biasanya semuanya udah, jadi gini, bikin musik dulu, present dulu ke director, misalnya director udah oke, Ke agency, ke klien. habis itu proses take VO kan. Biasanya kalau gue itu sebelum take VO, kayak misalnya Senin nih, gue take VO, nanti gue kirim. Oh, buat yang ini, review yang ini. Terus ntar gue sekalian present sama agensi juga gitu. Udah, nanti kalau ada revisi, direvisi. Biasanya pas online present tuh, online editing maksudnya ya. Online editing tuh biasanya udah dikumpulin tuh, jadi bisa sama sudah di rough mix. Maksudnya di rough mix tuh dengan VO yang sudah di take, dikasih sound effect, kemudian sound effect dan musik dan VO tuh balance di mixing gitu, di mix. Mixing di audio post tuh itu ya. Tapi di musikal pun gue juga ada mixing musikal. Ya. Jadi beda mixing. beda mixing. Beda. Bahasanya sama kalau di iklan, cuman beda teknis. Karena di musikal kayak tadi lo nungguin tuh gue lagi mixing mastering di musikal. Di EQ, di kompresor, di kompres, di apalah gitu-gitu lah. Nanti setelah online muncul, baru lo bikin. Enggak, dari sini nanti nih gue buka project lagi, gue tempelin sama guide VO sama sound effect, kirim ke director. Tapi kan setelah online, biasanya kan ada tambah-tambahan grafis gitu-gitu tuh ngaruh di tambahan sound effect. Nah itu final mix gunanya. Setelah online muncul, baru lu nambah-nambahin sesuatu buat nantinya akan jadi final mix gitu ya. Biasanya dari online present juga biasanya udah ada online WIP tuh makanya tuh. Makanya udah dikasih sound effects, biasanya dikasih VO yang sudah di take hari itu, misalnya hari sebelumnya ya maksudnya. Nah nanti pas final mix kalau ada take VO yang ada VO yang misalnya skripnya berubah atau memang intonasinya ada harus direvisi, take VO. Musik juga kalau ada yang harus direvisi di hari itu. Udah ditempel dengan online yang terbaru, kasih sound effect, di balance, di mixing, mastering, udah. Berarti jadi director tuh harus kenal itu juga ya? Iya dong, harus semuanya tahu. Director tuh mumet sebenarnya. Makanya gue nggak sanggup ya. Makanya gue nyadar juga aja dah. Astra dulu bang. Gue sih sanggup. Asik. Nggak bercanda. Mumet. Jadi director tuh pusing. Ya tergantung sih. Lu kan juga jadi produser post kan? Produser audio post kan? Buat di sini? Enggak. Dulu ya? Dulu kan punya. Ada Tito sama Doni. Oh iya dulu. Sekarang Syukur. Berarti musisi aja lo di sini statusnya. Sekarang Syukur ngerangkap sound engineer. Kadang-kadang Syukur juga bikin musik, tergantung. Ya sebenarnya ini aja sih fleksibel. Keroyokan aja sih. Cuman kalau sebagai produser enggak, karena kan produser kan lo nyariin video talent, lo ngatur schedule, macam-macam deh. Kalau jualan nih Syukur jualan, gue jualan. Cuman gue lebih ke musik sama mikirin bisnisnya aja sih. Nah ini yang tadi ternyata belum kejawab nih. Kalau misalkan teman-teman musisi di luar sana yang mungkin mereka udah punya home recording atau apa, itu selain dari pace waktu, itu dari mental punya buat ngerjain sehari kelar bisa, itu apalagi yang mereka harus punya? Lo harus bisa translate bahasa yang bukan bahasa musik. Enaknya kalau lihat anak band kan kita misalnya recording itu pakai bahasa musik, ini gini sustainnya sustain kalau dinaikin, sustainnya dipanjangin, atau misalnya di staccato aja nggak usah disustain gitu, mati aja cetek, maksudnya di patah. Nah kalau sama agensi sama klien sama director apa siapapun itu ya, itu kan nggak ngerti bahasa musik kan. Mas yang suara tatetot itu boleh nggak diganti? Tatetot banyak nih, yang mana nih misalnya gitu. Terus musik itu kan ada tempo ya, ya kan? Iya. Misalnya 120 BPM gitu. Cuman kan lo tetap harus bisa ngepasin gambar sama musik dan birama. Musik itu kan ada tempo, ada birama, itu paling basic itu ada 4/4, 6/8 apa dan lain-lain lah. Itu tuh ya, itu tuh challenge-nya di situ tuh. Jadi lo memang harus belajar dari orang dulu gimana caranya biramanya tetap begitu atau berubah birama misalnya dari 4/4 terus tengah-tengah 6/8 ke belakang.
tengah-tengah ke belakang 6/8 gitu. Cuman tetap sama gambar nyatu dan nggak patah. Tuh. Ya. Terus misalnya Itu salah satu challenge sih buat ngebikin musik dari yang bikin lagu sama yang lu bikin di iklan yang harus ngepasin gambar itu juga pasti. sama tempo. Lo harus tempo, tapi lo harus pas juga sama gambar. Ya, tempo dialog talent, tempo langkah Pengadeganan, iya pengadeganan. atau misalnya ada treatment transisi. Iya, iya. Treatment editing ya maksudnya, treatment editing transisi gitu-gitu kan juga kan lo mesti Ngimbangin itu. mesti ngakalin yang memang butuh jam terbang. Ya. Maksudnya lo memang harus belajar sama satu lagi. Bukan kadang sering kan. Ibarat lo cuman punya 2 bar doang ya. 2 bar tuh sedikit loh. Iya. Tapi di situ gongnya, abis itu beda lagi. Beda bar ganti lagi, beda bar ganti lagi kan. Di situ doang tuh. 2 bar. Nah, itu gimana caranya tuh? Cuma 2 bar loh. Ya apalagi buat 15 second. Enggak, kadang walaupun panjang misalnya 1 menit atau 2 menit, cuman ada yang misalnya lagi naik tangga, pokoknya mas nanti pas di tangga musiknya gong, ntar abis itu ganti scene, ya udah mulai melayang gitu misalkan adegannya makin eskalasi gitu. Itu moodnya udah ganti lagi tuh. Nah kayak gitu, lebih kayak Dan jembatan-jembatan per ganti-gantian itu kan juga harus diselarasin. Nggak segampang itu ya, maksudnya nggak segampang itu, makanya buat pindah dari hanya punya studio recording nggak segampang itu. Nggak segampang itu, makanya memang harus diedukasi bahwa nggak bisa musik itu soalnya kan nggak musik sih, semua audio, mau musik, mau VO, mau sound effect itu kan suara tuh kan sebenarnya nggak kelihatan ya, jadi nggak, kadang tuh ini kesini nih gini bagian ini misalnya tadi naik tangga harus grande, sementara orang naik tangga paling jadi dari sebelum naik tangga udah eskalasi, tapi pas tangga eskalasinya tuh maunya beda, nggak mau pengulangan dari yang sini, padahal sebenarnya udah deeskalasi secara chord. Cuman ini gimana caranya supaya secara chord tetap, cuman isiannya atau temanya nggak kayak gitu. Nah itu tuh challenge di situ. Nah, setelah naik tangga akhirnya itu bisa turun lagi, ada yang bisa naik, malah lebih naik lagi, gitu-gitu tuh. Minimal harus magang lah ya mereka. Minimal harus magang, karena memang banyak akal-akalan si miskin. Tapi buat teman-teman yang mereka memang kuliahnya fokus di audio, maksudnya kuliah perfilman tapi masuk dia di audio. Naranta open magang nggak? Monggo, silakan. Asal kuat mentalnya aja. Langsung aja DM ke Naranta atau Dilan Utomo. Boleh. Sebenarnya lewat bagus aja deh. Gue sama sosmed nggak terlalu. Nggak, boleh ke Naranta. Atau ke DM gue juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi memang nggak kelihatannya gampang tapi kompleks. Iya. Sama lo mesti sabar. Belum ketemu, kalau audio post kan berarti kan belum ketemu sama talent-talent. Selain ketemu director, selain ketemu produser, agensi dan klien yang sifatnya berbeda-beda di tiap projectnya, kan sama talent-talent VO juga. Oh nggak ada urusan sih, maksudnya kalau itu sih sebenarnya hubungannya baik-baik aja. Semuanya sebenarnya gue hubungannya baik-baik aja sih. Cuman tapi kan pasti ada trikinya kan, di tiap manusia kan pasti ada triki-trikinya kan. Misalnya gimana nih, maksudnya bawel aja. Ya terserah kalau bawel, ya urusannya sama agensi sama klien lah. Oke. Lu mah tinggal lu ngomong gue nyebatin gitu ya kan. Jembatan doang. Iya. Gitu ya, sama ya kita pinter-pinter present, sebenarnya pinter-pinter mengedukasi gitu. Di sini ada kepake juga nih kuliah gue itu, ada mata kuliah waktu itu present gitu. Lupa gue nama mata kuliahnya, Pak. Ya, itu buat present. Ya kan? Nah di situ tuh lo present, bagaimana lo present sama agensi, sama klien. Lo present, tapi jangan so tahu, jangan menganggap diri lo, gue mentang-mentang gue musisi, gue yang paling tahu, nggak gitu. Sifatnya diskusi sambil mengedukasi nih, kalau begini. Nantinya jadi gini. Mau bagus mau jelek, kalau memang mau yang begini ya sebenarnya jujur
kurang. Cuman ya kalau maunya Cuman gini balik ya lagi, udah. karena kan balik lagi ke kelas brandnya kan. Maksudnya memang Satu target itu. market brandnya gue nggak ke situ. Satu Gue itu. market brandnya ke sini gitu-gitu kan. Satu itu, kedua ya balik lagi. Musik itu subjektif. Makanya kan tadi gue bilang nggak kelihatan kan. Kalau kayak gambar lu kelihatan wujudnya. Kalau audio mau musik mau Lu sama partner lu si Syukur kan juga tesnya berbeda kan. Walaupun secara walaupun pernah ngeband bareng. ya walaupun ngeband bareng, walaupun sama-sama ngerjain project iklan, tapi kan tes kalian kan beda. Beda banget. Oke, satu hal Lan buat teman-teman di luar sana Lan yang pengen belajar jadi apa ya? Musisi di audio post, Musisi apa sound engineer atau? sound engineer atau apapun lah. Ya siapin mental aja lah. Siapin mental, maksudnya siapin mental tuh bener-bener siapin ya. Emang keras banget tuh. Bukan keras galak, maksudnya Ya buat ngerjain musik ini dalam waktu sehari lah ya. gitu-gitu Buat maksudnya. speed-speedannya. Nggak cuman itu kan, lo harus ada feedback. Feedback tuh lo cerna dulu feedback ini apa gitu. Karena revisi unlimited kan di industri kita kan. Kayak gitu-gitu sih. Siapin mental, sering-sering ngulik tuh. Sering ngulik, Banyakin reference betul, sama sering-sering ngulik. Kalau gue misalnya sering ngulik synthesizer gitu. Tuh gue kulik tuh synthesizer apa nih, apalagi misalnya ya. Atau sound apa, atau buat mixing plugin apalagi lah. Pokoknya intinya ngulik, siapin mental, ngulik, belajar sama orang. Oke. Biar tahu sistemnya, biar tahu pace-nya, gitu-gitu. Ya udah, sip. Thank you. Sama-sama. Ada lagi yang mau tambahin? Enggak, udah. Udah ya? Sama sering-sering berdoa. Yes, thank you Dylan. Oke, Udah berkabar lagi.